teman-teman, kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan presentasi dari materi dengan judul Lingkungan Ekonomi dalam Bisnis. Sebelum kita masuk pada materi pokok, apakah ada yang tahu apa sih lingkungan ekonomi itu? Apakah ada yang sudah tahu? Jika ada yang sudah tahu, izinkan saya untuk memberi pengertian kembali. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi juga memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja juga akan tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga akan tinggi. Oleh karena orang memiliki penghasilan yang relatif baik dalam kondisi ini, mereka akan membeli sejumlah besar suatu produk. Nah, perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencakupi guna memenuhi permintaan. Perusahaan juga dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Sedangkan di saat ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayar upah yang tinggi. Karena orang memiliki penghasilan yang relatif rendah dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan jumlah yang lebih sedikit. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini akan sangat terpukul karena perusahaan tidak dapat menjual seluruh produk yang dihasilkannya. Konsekuensinya, perusahaan mungkin perlu memberhentikan sebagian karyawan. Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan mengalami kegagalan dan seluruh karyawannya kehilangan pekerjaan sehingga membuat tingkat pengangguran meningkat. Kita masuk pada materi yaitu Context the Economic Environment Facing Business atau lingkungan ekonomi yang dihadapi bisnis. Dengan subtema tinjauan umum UMKM di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerjaan Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UMKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UMKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. UMKM merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat dan tersebar di seluruh daerah, desa, dan kota, serta meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Ketangguhan UMKM sebagai salah satu pilar yang dapat menopang perekonomian bangsa telah terbukti karena sektor ini mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi suatu negara. Berikutnya yaitu masalah tentang UMKM di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman kita, Merhisti Tindike. Masalah UMKM di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua jalur, yakni internal dan eksternal. Faktor internal. Yang pertama, kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh.
karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak dapat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa penghutan-penghutan baru yang dikenangkan pada UMKM ini. Yang keempat, implikasi perdagangan bebas. UMKM harus mempersiapkan kualitas produk untuk mampu bersaing dengan produk impor ketika menghadapi persaingan bebas. Yang kelima, sifat produk dengan lifetime yang pendek. Sebagaimana besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion atau kerajinan dengan lifetime yang pendek. Yang keenam, terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Berikutnya ada persaingan bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN MEA atau disebut juga ASEAN Economic Community AEC adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. MEA adalah komunitas ASEAN atau ASEAN Community di bidang ekonomi atau ASEAN Economic Community AEC yang dicanangkan pada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 atau dikenal sebagai Bali Concord II. Untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015, sebagaimana kesepakatan dalam Bali Concord II, telah disusun ASEAN Economic Community AEC Blueprint sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN. 4 pilar utama dalam AEC Blueprint yaitu 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-komersi. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta pemrakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV atau Kambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Dan 4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Berikutnya ada strategi meningkatkan daya saing UMKM. Pengertian daya saing. Daya saing global yang rendah dari UMKM
secara dini SB dapat menjadi suatu hambatan serius bagi kelompok usaha tersebut, bukan saja untuk menembus pasar global, tetapi juga untuk bisa memenangi persaingan dengan barang-barang impor di pasar domestik. Maka strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya terdiri dari dua komponen atau substrategi. Komponen yang pertama, strategi untuk memenuhi atau penggadaan kelima prasyarat utama tersebut. Komponen kedua, strategi untuk menggunakan secara optimal kelima prasyarat tersebut menjadi suatu produk yang kompetitif. Apakah 5 syarat tersebut? 1. Keunggulan kompetitif. 2. Kompetensi inti. 3. Analisis lingkungan perusahaan. 4. General environment atau lingkungan umum atau lingkungan internal. 5. Politik. Selanjutnya, ekonomi. Salah satu faktor ekonomi yang cukup berpengaruh adalah nilai tukar mata uang. Hal ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Jika nilai tukar dalam negeri menurun, maka biaya untuk mendatangkan bahan baku akan jauh lebih besar. 1. Sosial. Faktor sosial tersebut antara lain sikap, nilai, kepercayaan, kebudayaan, dan demografi. Faktor sosial biasanya langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan perusahaan. 2. Teknologi. Saat ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Perkembangan teknologi yang terjadi sebaiknya terus mendapatkan perhatian sehingga perusahaan juga tidak ketinggalan dengan perusahaan lain. Klaster industri. Pendekatan strategi alternatif. Munculnya paradigma geografi ekonomi baru dalam kaitan pertumbuhan UMKM mulai menjadi topik yang cukup hangat sejak 1980-an. Hal ini didasari oleh pengalaman dari sentra industri skala kecil dan industri skala menengah di beberapa negara khususnya Italia. Dengan karakter klaster yang seperti itu, dilihat memiliki potensi di dalam usaha pengembangan ekonomi. Pola klaster kemudian menjadi salah satu pendekatan yang menjadi rekomendasi sejumlah ilmuwan dan dipakai oleh pengambil kebijakan di dalam mengembangkan industri di suatu daerah atau negara. Unit-unit klaster. A. Tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. B. Adanya pertukaran informasi dan gagasan. C. Penghematan biaya yang terjadi di dalam satu unit perusahaan itu sendiri. D. Menciptakan manfaat ekonomi dan daya saing. Conclusion: the economic environment facing business. Dalam menghadapi dampak negatif masyarakat ekonomi ASEAN, perlu adanya strategi agar UMKM tetap dapat eksis dan terus berkembang. Yang pertama, strategi pendekatan klaster. Dilakukan dengan mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan dan juga faktor pendukung lainnya. Yang kedua, strategi meningkatkan daya saing industri. Ya, baik. Itu tadi adalah bagian pembahasan dari kelompok kami tentang lingkungan ekonomi dalam bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.